Haleluya. 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 Masyarakat di Indonesia itu senang sekali ketika melihat ada sosok pejabat ya, yang dianggap kerjanya benar. Ya. Padahal kan seharusnya pejabat harusnya kerjanya benar gitu, nggak perlu kita seneng gitu. Berarti kan kalau kita bisa sampai seneng ada pejabat yang kerjanya benar, berarti kebanyakan, nah bukan saya ngomong ya, ya bisa kita sebutkan lah dulu tahun 2010-an itu terkenal ada namanya Bapak Joko Widodo. Wah, wali kota Solo waktu itu ya. Terus dinaikkan untuk jadi gubernur di Jakarta, segala macam hal dilakukan dan karyanya sangat dibangga-banggakan oleh banyak orang. Ya. Kemudian muncul lagi sekarang ini yang lagi terkenal-terkenalnya itu KDM, ya, Kang Deddy Mulyadi. Nah, tapi saudara-saudara, yang terjadi sekarang, kalau kita melihat di media sosial atau kita melihat di kolom berita, tidak sedikit masalah atau kasus yang menjerat, ya, atau yang terkena ke orang-orang yang tadinya tuh diidolakan gitu ya. Jadi persepsi masyarakat atau pandangan masyarakat terhadap satu sosok itu bisa cepat berubah. Yang tadinya diagung-agungkan bahwa dia adalah pemimpin kita, dia adalah orang yang hebat, ya. Kemudian setelah waktu berlalu, setelah terlihat kelakuannya seperti apa gitu ya, akhirnya mereka atau masyarakat itu memilih untuk menolak. Wah, ternyata dia orangnya begini, ternyata dia begini, bla 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 gitu ya. Kenapa demikian? Karena masyarakat itu mencari atau mengidam-idamkan atau mengidolakan sekali yang namanya pemimpin yang ideal, ya, atau pemimpin yang sempurna, ya, yang dilihat itu tidak ada cacatnya, tidak ada celahnya. Nah, saudara-saudara, itu yang terjadi ketika zaman Nabi Yeremia. Ya, pada saat itu masyarakat itu mendambakan hadirnya sosok pemimpin, ya, sosok yang bisa memimpin kehidupan mereka. Tetapi rakyat atau masyarakat itu malah mendapatkan pemimpin-pemimpin yang munafik, yang korupsi, yang menindas mereka, yang menjalankan kesalehan palsu. Tetapi di tengah keadaan itu, Nabi Yeremia tetap mengingatkan untuk tetap taat kepada Tuhan sambil menanti datangnya Sang Gembala, Raja yang sesungguhnya akan muncul dari tunas Daud. Nah, Raja atau Sang Gembala ini adalah nubuat dari datangnya Yesus Kristus ke dunia. Ya, Tuhan Yesus itu adalah keturunan dari Raja Daud. Makanya di sini dikatakan tunas Daud, Sang Gembala yang akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Nah, tapi ternyata tidak sebentar saudara, baru 600 tahun kemudian akhirnya betul-betul datang Sang Penyelamat itu, Sang Pemimpin, tunas Daud itu. Ya, Yesus. Saya ketika membaca teks Alkitabnya untuk ibadah hari ini tuh saya kaget, loh kok bacaannya dari yang Injilnya itu penyalipan Yesus gitu ya. Kenapa kita balik lagi ke Paskah gitu. Tapi di sini kita akan melihat bagaimana Yesus itu hidupnya ketika di dunia. Ya, masyarakat itu atau orang-orang Yahudi pada saat itu khususnya yang mendengarkan dia sangat-sangat mengharapkan Yesus itu menjadi raja mereka dan menjadi pemimpin mereka atau menjadi Mesias, pembebas. Kenapa? Pada saat itu bangsa Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Romawi.
Ya, itu kita tahu semua. Dan pada saat itu mereka merasa ketika dijajah itu sangat tidak enak, dan ketika Yesus muncul, ya, Yesus melakukan segala hal mujizat-mujizat dan lain sebagainya, orang-orang banyak pada saat itu merasa bahwa Yesus akan menjadi raja kita di dunia. Ya. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Yesus adalah raja yang berbeda. Ya, kalau kita baca selama 1 tahun di kisah Lukas, Lukas itu menggambarkan Yesus sebagai gembala. Ya, kalau Matius, Injil Matius itu menggambarkan Yesus sebagai raja. Ya, karena Matius diawali dengan silsilah. Anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini gitu ya. Kalau Lukas itu menggambarkan Yesus sebagai gembala. Karena kalau di Injil Lukas, kalau saudara baca, ketika Yesus lahir, yang berkunjung ke palungan itu gembala. Ya, orang Majus itu nggak ada di Lukas. Orang Majus itu di Matius. Jadi Injil Lukas ini menggambarkan bahwa Yesus itu adalah gembala, gembala yang baik, yang mau untuk bergaul dengan orang-orang miskin. Kita masih ingat cerita-cerita di Injil Lukas yang kita dengar bersama di hari Minggu, yang mau bergaul dengan orang berdosa, Lazarus, pemungut cukai, Zakeus, juga dengan orang-orang yang asing yang menderita, bukan hanya untuk mencari popularitas. Ya, kita tahu bahwa Yesus itu selalu berkata, jangan kasih tahu siapa-siapa. Ya, dia selalu bilang begitu. Yesus hanya mau menyahabati mereka, sehingga mereka merasakan seperti apa itu dikasihi, seperti apa dicintai, seperti apa dipulihkan. Ya, Yesus adalah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, saudara-saudara, hari ini kita merayakan Minggu Kristus Raja. Itu bukan soal raja yang menjadi penakluk, bukan juga penguasa yang lalim, tapi juga Yesus yang raja sekaligus sang gembala yang mampu untuk mendamaikan. Ya, dia mampu untuk memulihkan, mengasihi, dan memberi ruang terbuka bagi siapapun yang mau mengalami cinta kasih Allah. Kalau kita lihat tadi di Injil bagaimana Yesus bahkan ketika sudah di ujung nyawanya, dia masih bisa mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, bahkan ketika dia dihina, ketika dia diolok-olok, juga ketika ada penjahat yang digantung, mengatakan, bukankah engkau Mesias, selamatkanlah dirimu dan kami. Kemudian yang sebelahnya membelanya. Yesus memilih untuk mengampuni. Yesus memilih untuk memaafkan. Kalau dia memposisikan diri sebagai raja, ya, raja yang mau mementingkan dirinya sendiri, raja yang mau untuk melanggengkan segala cara untuk kesenangannya pribadi, dia mungkin tidak ada di atas kayu salib. Ya. Yesus sang raja dan gembala itu tidak menggunakan kekuasaannya seenaknya sendiri, tapi dia menggunakannya untuk kebaikan orang-orang yang dikasihinya. Saudara-saudara, kita berada di penghujung tahun gerejawi. Minggu depan itu kita akan memasuki Minggu Advent, di mana kita mulai mendengar, membaca kisah-kisah tentang kedatangan Mesias atau kelahiran Yesus. Nah, rangkaian peristiwa Kristus itu tidak pernah putus, karena ketika kita sejenak berhenti, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah benar Kristus itu adalah raja kita? Ya, apakah benar bahwa Kristus itu adalah gembala kita? Karena kalau kita mengakui bahwa Yesus itu adalah raja, berarti kita memposisikan diri sebagai rakyat. Kita mau untuk diatur, kita mau untuk diarahkan oleh sang raja. Nah, pengakuan kita bahwa Yesus adalah sang gembala, ya kita harus bersedia untuk menjadi kawanan domba, gembalaan Allah. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah, apakah mengaplikasikan rangkaian peristiwa gerejawi membuat kita benar-benar menjadi rakyat?
hamba dan domba-domba Kristus. Kalau meminjam bahasa Paulus yang di Kolose tadi, Yesus Kristus Sang Raja itu adalah kepala tubuh. Ya, ialah yang sulung, yang pertama kali bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Ya, Yesus yang peduli, Yesus yang mau untuk berkurban bagi kita, karena itu dia adalah kepala dan dia adalah yang sulung. Maka kita diajak untuk tunduk, kita diajak untuk meneladani dan mempraktikkan apa yang menjadi keprihatinannya. Sebagai tubuh, kita diajak untuk melihat kepala dan sang sulung itu, sehingga kelak kita pun nanti bisa menjadi sama seperti dia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ingatlah bahwa sang raja dan sang gembala itu tidak pernah memberikan contoh kepada kita untuk menjadi penakluk. Ya. Ia juga tidak pernah mengajari untuk berbahagia di atas penderitaan orang lain. Tetapi yang harus kita ingat adalah sang raja dan sang gembala ini hadir di dalam kehidupan setiap umat manusia. Terlebih khusus bagi mereka yang terpinggirkan, terlebih khusus bagi mereka yang tersisihkan, apalagi mereka yang berdosa. Nah, jadi pada saat ini dalam rangka kita merayakan Minggu Kristus Raja, itu adalah saat yang tepat untuk kita berefleksi, melihat ke dalam diri kita dan bertanya, sungguhkah aku telah menjadikan Kristus sebagai Raja dalam hidupku? Amin. Tuhan memberkati.